Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar responsi bab ke-15 dari mata kuliah Kalkulus 1. Jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution dan follow Instagram dan TikToknya untuk info-info menarik berikutnya. Mari kita masuk ke video pembahasannya. Kita masuk ke nomor satu, ya. Di sini tentukan luas daerah yang dibatasi oleh, kita masuk ke yang poin A terlebih dahulu, yaitu dibatasi oleh Y sama dengan X plus 4, ya. Dan Y sama dengan X kuadrat min 2. Nah, kalau bentuknya soalnya seperti ini teman-teman, yang pertama kali teman-teman lakukan adalah memilih kita menggunakan sekatan tegak atau sekatan datar. Ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan Y sama dengan ya. Berarti kita gunakan sekatan tegak seperti itu. Kenapa sekatan tegak? Karena kita nggak perlu mengubah-ubah bentuknya lagi. Karena udah bentuk Y sama dengan ya. Kalau sekatan tegak itu integralnya menggunakan variabel X dan batasnya di sumbu X juga. Kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah kita menentukan batasnya. Di sini kan belum ada batasnya ya. Nah, gimana cara menentukan batasnya? Itu kita bikin aja mencari titik potongnya. Kebetulan ini merupakan fungsi kuadratik dan fungsi linear. Berarti kemungkinan kita mendapatkan titik potongnya itu lebih mudah, teman-teman. Berarti ini jadinya Y sama dengan Y ya untuk mencari titik potongnya atau mencari batasnya. Berarti X plus 4 atau kita bikin X kuadrat min 2 sama dengan X plus 4. Berarti ini kita pindah ruaskan X kuadrat min X ya. Berarti ini min 6 ya. Sama dengan nol. Jadi kita nolkan salah satu ruas ya. Nah, berarti ini kita jadikan apa? X min 3 X plus 2 ya. Sama dengan nol. Nah, berarti nanti dia akan berpotongan ya di titik X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2 ya. Dan kemungkinan ini menjadi batasnya. Oke? Nah, setelah kita mendapatkan batas-batasnya, ini baru kemungkinan ya teman-teman. Nanti pembuktiannya di gambarnya. Oke? Nah, baru kita membuat gambarnya ya. Jadi kita mulai dari mana? Kita mulai cari X dan Y dari eh, kurva yang satu dan yang dua. Seperti itu. Berarti kita ambil nih X. Nah, ini kan yang pertama Y sama dengan X plus 4. Ya. Dan yang berikutnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 2. Berarti karena di sini dia min 2 sampai 3, maka kita ambil aja dari min 2 ambilnya. Atau boleh ambil dari min 3 juga boleh sih. Nah, biar ada kayak apa ya, nggak pas di titik yang potong itu. Berarti ketika X sama dengan min 3, Y-nya berapa ini? Berarti Y-nya adalah 1 ya. Ini berarti 9 kurang 2, 7 ya. Nah, habis itu baru min 2. Nah, kalau di titik potong ini biasanya Y-nya akan sama nilai teman-teman. Berarti ini jadinya 2. Ini berarti 2 juga kan, sama kan? Berarti yang berikutnya apa? Ambil dia min 1 ya. Min 1 berarti kalau kita ambil min 1 jadinya 3. Ini berarti min 1 jadinya ya. Habis itu 0, berarti ini jadinya 4. Ini jadinya min 2. Nah, habis itu berapa lagi? 1, berarti ini jadinya 5. Ini berarti jadinya berapa tuh? Jadinya kalau 1 berarti min 1 lagi ya. Habis itu kalau 2, ini berarti jadinya 6. Ini berarti jadinya 2 4 2 ya. Baru 3, ini jadinya 3 7 ya. Berarti kalau 3 berarti 7 juga. Udah. Berarti kita udah kelihatan gambarannya. Nah, berarti kita gambar di sini aja. Ya. Nih. Nah, ini gambarnya. Berarti ini Y. Y paling gedenya 7 ya. Berarti kita panjangin dikit. Berarti ini Y. Ini X ya. Nah, ini X. Berarti kita buat di sini dulu. Berarti min 3. Berarti min 3 itu 1. Berarti agak panjang ke ujung. Kita anggap di sini min 3 ya. Berarti 1 kita anggap titiknya di sini. Min 2 sama dengan 2. Nanti kita anggap di sini. Di situ ini aku buat garis dulu aja ya. Biar bagus gambarnya. Nah, berarti di sini kalau kita aku pindahin facecam-nya dulu. Nah, berarti kalau kita buat gambar kayak gini ya. Oh, agak agak miring dikit. Nah, jadi di sini nanti pas di 7 ini 3 ya.
Nah, berarti 3. Oke. Jadi kita sesuaikan aja. Berarti ini 6 di 26 ya. Berarti di 26. Ini kita anggap 6. Ini 2 ya kita anggap ya. Berarti 15. Kita anggap sini 1. Nah, kayak gini. Berarti ini min 1. Ini 0. Berarti ini berapa kalau 0? 4 ya. Berarti ini 7. Oke. Nah, berarti gambarnya kayak gini ya. Berarti ini gambar apa? Y sama dengan X plus 4. Seperti itu. Berarti habis itu apa lagi? Habis itu kita buat gambar yang X kuadrat min 2. Berarti X kuadrat min 2, kalau di min 3 dia 7, berarti di sini ya. Nah, berarti di sini. Kalau di nol berapa? Min 2 ya. Berarti agak ke bawah ya. Berarti agak curam juga ya ke bawah ya. Berarti min 2, berarti ini min, ini kita anggap kayak gini ya. Ini kita anggap min 2. Ini kita buat gambarnya dulu aja. Nah, ada di 0,0 nggak ya? Oh ya, berarti di sini lah ya. Ini kalau dia min 1 kan min 1 ya. Berarti di sini, oke, kalau dia 2, kalau dia min 2, dia dapatnya 2 ya. Berarti agak ke sini ya. Agak jelek gambarnya ya. Nah, berarti ini ke sini nanti. Ini ada yang kena 0 gak ada ya? Nah, berarti agak kayak gitu ya gambarnya ya. Ini agak jelek, aku mungkin kurang bagus rasionya. Intinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini teman-teman, ya, daerahnya mana? Daerahnya adalah yang ini. Nah, yang tertutup ini. Nah, ini merupakan ya luas yang ingin kita cari, ya, yang aku arsir ini. Nah, berarti di sini tadi, ya. Nah, berarti sini tadi berapa? Di titik min 2 ya. Berarti ini 2 ya. Nah, oke. Berarti kita udah dapat gambarnya. Nanti di ujian harapannya teman-teman memang perhatikan rasionya ya. Jadi buat ininya dulu, masuk titik-titiknya baru gambar. Dah, baru luasnya itu sama dengan integral dari batas paling kiri, ini berarti min 2 sama 3 ya. Berarti min 2 sampai 3. Nah, untuk fungsinya kan rumusannya itu kayak gini kan. Kalau teman-teman lihat di slide, integral dari A sampai B. Nah, fx dikurang gx dx. Nah, untuk yang menjadi fx-nya, itu adalah fungsi yang di atas, teman-teman. Kalau kita bikin tegak lurus, yang di atas yang mana? Nah, kebetulan fungsinya adalah yang x tambah 4. Berarti ini x tambah 4 dikurang, ya. Berarti yang kena kedua mana? Kurva ini kan? Nah, berarti kurva y kuadrat min 2. Berarti x kuadrat dikurang 2 ya. Nah, berarti dx. Nah, jadi bentuk dari integralnya itu seperti ini. Ini A-nya min 2, B-nya adalah 3. Jadi min 2 ini adalah titik ujung kirinya, dan yang 3 itu titik ujung kanannya. Berarti ini kita integralkan aja. Jadinya apa? Si X itu, oh ini kita rapikan dulu ya. Min 2 sampai 3, berarti X dikurang X kuadrat ditambah 6 ya. dx. Nah, berarti sama dengan ya. Ini jadinya apa? Kita integralkan jadinya setengah x kuadrat dikurang sepertiga x pangkat 3 ditambah 6x ya. Dibatasin oleh 3 dan 2. Min 2 ya. Nah, berarti jadinya apa? Aku buat di sini ya. Berarti setengah dikali 3 kuadrat dikurang sepertiga dikali 3 pangkat 3 ditambah 6 dikali 3 dikurang dengan batas bawah ya. Dikurang dengan setengah dikali dengan min 2 pangkat 2 dikurang sepertiga dikali min 2 pangkat 3 ditambah 6 kali min 2. Nah, berarti hasilnya berapa? Nah, ini aku langsung hasilnya aja ya. Ini berarti 9, berarti 9 per 2 ditambah dikurang 9
ditambah 18 dikurang dengan ini berarti 2 dikurang ditambah jadi ya. Ditambah 8/3 dikurang 12 ya. Nah, berarti ini jadinya 9 ini min berarti min 10 plus 10 ya kan? Plus 10 berarti ini 9/2 kurang 8/3 berarti jadinya per 6. Ini kali 3 27, ini kali 2 16. Berarti 11/6. Berarti hasilnya adalah 19 ditambah ya berapa tadi? 11/6. Nah, ini nanti teman-teman bisa hitung ya. Jadi integralnya itu seperti ini dan hasilnya adalah 19 tambah 11/6 ya. Nah, ini karena nggak muat aku nggak lanjutin ya. Nah, jadi nanti hasilnya itu pasti positif teman-teman, nggak mungkin negatif. Kalau nanti teman-teman dapat negatif, tolong cek kembali apa yang kalian kerjakan. Itu salah kalau luas harus positif. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, ini nomor 2 nomor 1B, sorry. Berarti kalau di 1B itu adalah Y sama dengan akar X ya. Terus dibatasi oleh X tambah Y sama dengan 6 dan dibatasi oleh sumbu X. Sumbu X-nya apa? Y sama dengan 0 ya. Nah, di sini kalau aku menyarankan kita mendingan menggunakan sekatan datar. Kenapa sekatan datar? Karena yang pertama alasannya kita lebih mudah ini kan bisa jadi X sama dengan Y kuadrat ya. Itu yang pertama. Ini berarti jadinya X sama dengan 6 kurang Y. Artinya apa? Artinya kita lebih mudah menjadikan X sama dengan atau mengintegralkan X sama dengan. Tapi sebenarnya bisa juga kita pakai sekatan tegak gitu. Nah, ini berarti sumbu Y ya, sumbu X ya. Nah, berarti kalau kita pengen cari batasnya, ya mudah aja kan. Kayak tadi lagi, berarti X sama dengan X. Berarti Y kuadrat sama dengan 6 dikurang Y. Berarti Y kuadrat ditambah Y dikurang 6 sama dengan 0 ya. Berarti jadinya apa? Y min 2 Y plus 3 ya. Sama dengan 0. Berarti batasnya Y sama dengan 2 Y sama dengan min 3. Nah, berarti kita udah temu batasnya ya. Nah, berarti sekarang kita tinggal menggambarnya. Nah, kayak tadi lagi, berarti ini sini Y. Berarti ini X sama dengan Y kuadrat. Ini berarti X sama dengan 6 kurang Y. Berarti kita ambil Y-nya dari min 3 aja. Berarti min 3 masukin ke sini jadinya 9. Ini min 3 berarti 9 juga ya. Nah, habis itu berapa lagi? Min 2. Berarti min 2 masukin ke sini jadi 4. Ini min 2 jadinya 8. Habis itu min 1. Min 1 berarti 1. Ini jadinya 5 ya. 7. Habis itu 0. Ini 0. Ini berarti 6. 1, 2. Berarti kalau 1, 1. Kalau 2, kalau 1 ini berarti 5. Ini kalau 2 jadinya 4. Kalau 2 jadinya 4 juga. Udah. Berarti kita bisa memasukkan titik-titiknya ke dalam grafik ya. Ini aku kecilin aja grafiknya ya. Nah, berarti ini 9 ya, agak gede juga ya. Di X-nya nggak ada yang negatif ya. Oke, berarti kayak gini lah. Nggak panjangin berarti ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, berarti ini X, ini Y. Jangan lupa ya. X, Y-nya. Nah, udah. Berarti kita masuk dari Y-nya min 3. Berarti di sini ya. Min 3, 9. Kita anggap di sini. Nah, ya ini berarti 9 ya. 9. Oke. Habis itu apa lagi? Min 2 berarti 4. Jadi kita anggap di sini. Min 2. Nah, atau gambarnya itu udah pasti kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Ini harusnya melengkung ya. Nah, ini berarti kita anggap X sama dengan Y kuadrat.
kayak gitu. Dan gambarnya sebenarnya harus lengkung lengkung bagus ya, tapi ini mungkin jelek ya. Nah, berarti kayak gini. Habis itu apa lagi? Ini kita panjangin. Masuk ke Y, X sama dengan 6 min Y, berarti dari min 3 itu 9. Sini ya. Berarti turun, turun, turun. Sampai di nol itu 0,0. Oh, di 6, 0. Sini. Berarti kita anggapnya kayak gini ya. Berarti kalau dia, apa namanya? Kalau dia sampai 6, berarti gambarnya min 3 itu dari sini ya. Min 3,9. Di sini ya. Terus, oh, gambarnya pasti kayak gini ya. Yang belah duanya di 2. Di sini 2 ya. Tadi di Y sama dengan 2 berarti sini. Atau ke atas sedikit lagi ya. Nah, kita ke atas sedikit lagi ke sini. Nah, sini lah ya. Ini kita anggap 2, berarti sini 4 ya. Nah, oke. Berarti kita buat garis saja. Nah, dari sini. Nah, ya kan? Kan ini linear ya, berarti garis lurus saja kan? Udah. Berarti ini jadinya X sama dengan 6 min Y. Nah, kalau kita lihat, berarti daerahnya mana? Cari yang tertutup, teman-teman. Ya. Yang tertutup udah pasti yang ini. Ya enggak? Nah, yang ini yang tertutup nih. Oke? Nah, ini yang tertutup. Berarti yang ingin kita cari luasnya adalah daerah sini. Nah, kalau luas daerah menggunakan sekatan datar, ini kan sekatan datar kita gunakan ya. Karena kita akan mengintegralkan menggunakan variabel Y. Berarti integral dari A sampai B. Nah, di sini FY dikurang GY ya. Atau X sama dengan yang kita pakai. Ini berarti DY ya. Nah, kalau tadi kan pakai X, sekarang pakai Y. Nah, melihatnya batasannya itu kita lihat dari sumbu Y-nya. Berarti min 3 sampai 2. Nah, ini yang paling kanan yang mana fungsinya? Berarti yang paling kanan adalah 6 kurang Y. Dikurang dengan ini, Y kuadrat. Nah, DY jadinya. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan kita integralkan langsung jadinya 6Y ya dikurang setengah Y kuadrat dikurang sepertiga Y pangkat 3. Dibatasin oleh min 3 sama sampai 2 ya. Berarti kita bisa menggunakan TDK 2. Kita substitusi batas atasnya dulu. 6 kali 2 dikurang setengah 2 kuadrat ya dikurang sepertiga 2 pangkat 3 dikurang lagi dengan batas bawah. Berarti 6 kali min 3 dikurang setengah dikali min 3 dikuadratkan dikurang sepertiga dikali min 3 di pangkat 3. Nah, berarti jadi apa? Ini berarti 12, aku hitung sini aja ya, 12 dikurang berarti 2 dikurang dengan 8 per 3. Berarti 10 dikurang 8 per 3 dikurang ini berarti berapa? Berarti min 18 ditambah bukan tambah, dikurang ya. Berarti dikurang 9 per 2 ditambah berarti 9 ya. Nah, berarti jadinya min 9 ya. Min 9 dikurang 9 per 2. Nah, berarti jadinya apa? Kalau kita tambahkan, ini berarti jadinya 19 dikurang 8 per 3 ditambah 9 per 2 ya. Berarti 19 ini kita buat tambah aja di sini. Berarti per 6. Ini jadinya min 16. Ini jadinya plus 27. Oh, sama aja kayak tadi ya. Oh, berarti sama aja ya. Berarti ini jadinya 19 ya. Ditambah 11 per 6 ya. 11 per 6. Atau kalau pengen kita hasilkan memang benar-benar pecahan ya. Berarti jadi berapa? Atau kita kali 6 ini. 19 kali 6 berapa? 6, 4, 5, 11 tambah 11. Berarti 125 per 6. Nah, ini jawabannya. Berarti luasnya itu adalah 125 ya per 6 satuan persegi ya. Karena dia luas maka persegi ya satuannya ya. Nah, jadi untuk mencari yang B itu bisa pakai kurva bukan pakai sekat sekat datar ataupun sekatan tegak seperti itu. Oke, suka-suka kita aja. Nah,
Ini untuk yang B. Berarti sama ya jawabannya ya. Kita lanjut lagi ke poin yang C ya. Nah, untuk poin C ya, berarti ini adalah kurva. Berarti X sama dengan 3 kurang Y kuadrat dan garis Y sama dengan X min satu. Nah, kita milih lagi pakai sekatan datar atau sekatan tegak. Kalau aku lebih suka sekatan datar ya di sini. Kenapa? Kalau kita menggunakan sekatan tegak, udah pasti ini pakai akar-akaran. Kan lebih ribet kan? Nah, maka ini jadikan X sama dengan berarti Y plus satu ya. Nah, udah. Sekarang kita cari batasnya lagi. Karena ini masih kuadrat ya, berarti X sama dengan X. Berarti Y plus satu sama dengan 3 min Y kuadrat ya. Ini suka-suka aja kita letakin ya. Mau ini di kanan atau di kiri bebas. Berarti jadinya Y kuadrat ditambah Y dikurang 2 ya, sama dengan nol. Nah, berarti ini jadinya apa? Y ya. Berarti Y min min 2 Y plus satu ya. Nah, berarti Y-nya sama dengan 2 Y sama dengan min satu. Berarti ada 2 nih. Nah, ini nanti dia berpotongan di Y sama dengan min satu dan Y sama dengan 2. Tinggal kita cari X-nya berapa. Ya, kayak tadi lagi. Berarti Y, ini berarti X yang pertama mungkin Y plus satu, yang kedua X sama dengan 3 min Y kuadrat. Berarti ambil dari min satu, berarti ini jadinya nol ya. Habis itu kita ambil di sini, berarti kalau min satu jadinya 2, habis itu 0, ini jadinya satu, ini berarti jadinya 3, satu, berarti jadinya 2, ini berarti kalau satu 2 juga ya, habis itu 2, ini berarti 3, kalau 2 berarti 4, tar. Ini kalau benar nggak sih? Ini 2, ya ya harusnya ini sama ya. Kalau 2 berarti 2 4 ya, 4 min satu berarti. Kok berbeda? Ada yang salah kah? Min 2. Oh, salah ya. Ini kebalik ya. Harusnya ini Y plus satu sama Y min satu. Nah, kelihatan kan salahnya. Kenapa? Karena kalau dia tadi Y sama dengan 2 harusnya sama nih hasilnya. Nah, rupanya kita ambilnya dari min 2 dan di sini Y plus satu ya. Nah, berarti kita ulang lagi ya. Berarti di sini kita ambil Y sama dengan min 2 dulu ya. Berarti X-nya berapa? Min satu. Berarti ini kalau kita ambil min 2 ya, min satu juga ya. Nah, baru benar. Habis itu min satu ini jadinya berapa? Min satu berarti jadinya nol. Ini berarti jadinya 2. Min berapa lagi? 0 berarti ya. Nol. Berarti jadinya satu. Ini jadinya 3. Habis itu 1. Berarti 2. Berarti 2 juga. Nah, sama ya. Habis itu baru 2. 2 berarti di sini 3. Ini berarti min satu. Udah. Baru kita masukkan ke gambar. Sini aja gambarnya ya. Berarti gambarnya X-nya ada min satu ya. Berarti seimbang ya. Nah, ini Y, ini X ya. Berarti di sini X-nya agak gede ya. Nah, ini X. Berarti kita ambil dari yang apa dulu? Yang ini aja dulu ya. Yang apa namanya? Kuadratik ya. Berarti min 2 di sini. Min 2 tuh min satu X-nya. Berarti di sini ya. Nah, kita anggap sini. Bis itu ke arah 2, min satu tuh 2, berarti ke sini. Eh, iya benar ya. 2 itu ke arah min satu 2. Berarti dia, oh salah ya. Harusnya di sini ya. Nah, di sini. Habis itu ini kan min 2 ya tadi ya. Habis itu ke arah 2. Kalau min satu 2. Berarti di sini. Oh, jauh juga ya. Nah, kita anggap sini lah ya. Habis itu nol ya ketiga. Berarti di sini. Nah, kayak gitu. Oke, berarti gambarnya kayak gini lah ya. Ini kalau kita balikin lagi, ini jadinya seperti ini. Ini harusnya melengkung ya.
Oh, berarti ini 2, 2 min satu, 2 min satu di sini. Kalau 2 X-nya min satu. Oh, berarti kok 2 ke sini ya. Oh, berarti arahnya kayak gini ya. Nah, kayak gini lah ya. Tanggap seperti itu ya. Nah, biar lebih cantik aja gambarnya. Nah, oke. Nah, berarti ini adalah gambar dari X sama dengan 3 kurang Y kuadrat. Ya. Habis itu kita buat garis lurus. Berarti min 2. Ya, min 2. Di sini kalau dia min 2 berarti min satu. Di sini, habis itu kalau dia min satu nol, berarti kita arahkan ke sini. Ya, habis itu kalau satu, nah nanti dia bertemu di satu. Satu di sini berarti. Ya benar ya. Berarti nanti ketemu di satu, sini aja ya. Satu, sinilah. Nah, ya. Berarti kita buat gambar, ku garis lurus saja. Jadi kalau gambar ini sebenarnya nggak perlu apa ya, nggak perlu terlalu perfect banget, tapi memang rasionya diperhatikan. Nah ini kan agak gimana-gimana gitu ya, tapi kok bisa pakai penggaris ya teman-teman, biar perfect. Apalagi ini esai kan. Nah ini aku nggak pakai penggaris. Oh, sip. Bentar. Oke, nah kayak gini aja ya. Ini kurang bagus sih. Nah, seperti ini ya. Kita anggap ini X sama dengan Y plus satu. Berarti daerah yang tertutupnya mana? Nah, di sini daerah tertutupnya adalah yang ini. Ya. Nah, ini aku arsirin. Nah, berarti yang daerah tertutup yang kita ambil ya teman-teman. Nah, karena yang daerah terbuka nggak mungkin kita ngitung luasnya. Berarti luasnya itu adalah integral dari berapa? Berarti sumbu Y-nya adalah min 2 sampai berapa? Min 2 sampai satu ya. Berarti min 2 sampai satu. Nah, ini harusnya kurang bagus ya. Harusnya satu tuh di bagian sini ya. Harusnya agak dikecilin dikit lagi ya. Oke. Nah, berarti di sini min 2 sampai satu. Ini kita anggap satu aja ya. Nah, berarti min 2 sampai satu. Nah, fungsi yang pertamanya apa? Ini berarti FY dikurang GY ya. Berarti fungsi yang pertamanya adalah yang ini ya. Berarti integral min 2 sampai satu 3 kurang Y kuadrat dikurang lagi dengan Y plus satu DY. Berarti sama dengan integral min 2 sampai satu 3 min Y kuadrat dikurang Y dikurang satu ya. Atau ini langsung aja ya. Berarti ini eh, 2 berarti ya. Berarti jadinya min Y kuadrat dikurang Y ditambah 2 ya. Setelah kita kurangin 3 sama satunya. Berarti ini kita integralkan jadinya min sepertiga Y pangkat 3 dikurang setengah Y kuadrat ditambah 2Y. Dibatasi oleh min 2 sama satu. Dah substitusi lagi kayak tadi. Berarti batas atas dulu dikurang seperdua kali satu pangkat 3 ya. Ditambah ya. Berarti 2 kali satu dikurang lagi dengan min sepertiga kali min 2 pangkat 3. Oke. Dikurang seperdua min 2 pangkat 2 ya. Ditambah 2 kali min 2. Oke. Nah, berarti sama dengan berapa? Ini aku hitung di luar aja ya. Berarti ini min sepertiga ya dikurang dengan setengah ya ditambah 2. Berarti kalau kita jadikan per 6 jadinya berapa? Min min 2 dikurang 3 ditambah 3 ya. Salah. Ini berarti kali 3 berarti 3. Ini berarti 12 jadinya, 12. Berarti jadinya 7 per 6 dikurang dengan yang ini berapa? Berarti yang ini jadinya min bertemu min. Berarti 8 per 3 dikurang 2 dikurang 4. Berarti jadinya
8/3. Berarti 8/3 min berapa nih? Min 6. Berarti kita jadikan per 6 aja ya biar sama gitu ya. Berarti per 6 jadinya ini 16. Ini berarti 6 kali 6 36 ya. Berarti jadinya min 20/6. Berarti sama dengan berapa? 27/6. Kayak gitu. Nah, berarti untuk poin C itu luasnya adalah 27/6. Dan selalu positif ya. Nggak mungkin negatif kita dapatkan. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu Y sama dengan ln X dan garis. Oke, kita coba ya. Berarti yang poin D, berarti dibatasi oleh kurva ln X. Nah, ini kan bingung nih, gimana cara nentuinnya ya. Ini berarti garis Y sama dengan min 1 dan garis Y sama dengan 1. Nah, caranya yang pertama, ya udah pasti kita ambil ya. Ini boleh teman-teman pakai ln, bebas ya. Nah, di sini dan sumbu Y ya, sumbu Y. Nah, berarti di sini kalau kita buat gambar apanya? X. Ini Y sama dengan ln X. Nah, berarti kita mulai dari 1 ya. Kenapa 1? Karena ln mulainya dari 1. Berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Berarti eh apa lagi? Kalau ln 2 kan itu harus dihitung ya. Mungkin aku ambil ln E aja. Ln E itu berarti Y-nya sama dengan 1 ya. Karena ln E itu sama dengan 1. Nah, palingan ini yang bisa kita lihat dari perhitungan secara cepat ya, tanpa lihat kalkulator ya. Kalau kalkulator bisa aku hitung pakai ln. Nah, berarti ini kalau kita gambar, ya ini kita gambar dulu yang seadanya dulu. Nah, berarti kalau X-nya E itu kan 2,7-an ya. Nah, berarti kalau kita gambar, nah, berarti kalau kita gambar ln tuh kayak gini, ini kan 1 tadi ya, 0. Berarti gambarnya biasanya kayak gini, teman-teman. Nah, ini gambar ln ya. Gambar ln tuh seperti itu. Nah, katanya dia dibatasi oleh sumbu Y. Sumbu Y itu mana ini kan? Habis itu dibatasi oleh Y sama dengan 1. Nah, kita anggap ini Y sama dengan 1 ya. Ini berarti E ya. Ini 1. Nah, ini kita garis ya. Karena dia kan garis Y sama dengan 1 dan garis Y sama dengan min 1 ya. Nah, nah, oke. Berarti gambarnya kayak gini kan. Dan sumbu ya, sumbu apa? Sumbu Y. Oke, ini belum belum ntar. Kalau kita lihat ini belum terbatasi ya. Kalau dia ln X sama garis Y sama dengan min 1. Oke, kita coba lihat gambar yang lain. Ini ada pembatasnya nggak? Ini masih masih terbuka ya. Ln itu, ntar coba aku hitung ya. Bisa nggak negatif ya hasil ln? E⁻1 per. Kayaknya nggak bisa sih. Nilai dari ln itu kalau nggak salah real ya. Tapi bentar. Daerah hasil, aku coba hitung ya. Daerah hasil ln, ln X. Daerah hasilnya real ya. Oh, real rupanya ya. Berarti Y-nya itu bisa negatif. Kalau negatif itu kalau nggak salah, oh iya. Oke, kita coba cek ya. Ln X berapa ketika ln-nya sama dengan min 1. Oh, seper E. Oke. Berarti di pas Y sama dengan 1 ini seper E, teman-teman. Jadi seper E itu Y-nya nanti min 1. Ya. Seper E itu berarti 1/2 lah ya. Berarti kita anggap ketika dia bernilai apa namanya? Bernilai kayak setengah gitu ya. Berarti di sini. Nah, itu nanti nilainya jadi 1. Nah, berarti gambarnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan, ini berarti Y sama dengan min 1 ya.
Berarti ini seper E ya. Seper E. Oke. Nah, berarti kan udah kelihatan ya gambarnya ya, tertutupnya ya. Nah, berarti udah kelihatan gambar tertutupnya. Ini ibaratnya gambar Y sama dengan ln X. Nah, berarti sekarang tinggal apa? Sekarang tinggal kita coba ya, coba lihat ya. Nah, kalau kita bermain menggunakan sekatan datar, sebenarnya lebih gampang ya. Kenapa aku bilang bilang gampang? Karena kanan dan bawahnya itu sama. Ini kan kalau dilihat dari sini, kanannya ini, bawahnya ini kan. Atau lebih kirinya ini kan. Tapi kalau kita ngomongnya sekatan tegak, kalau kita lihat dari atas, yang atasnya tetap ini, tapi, nah pas di sini masalahnya, ya. Nah pas di sini, nah kalau kita lihat ya, kalau kita lihat seper E, nah kalau di bagian sini itu atasnya tetap ini dan bawahnya yang ini kan, yang Y sama dengan ln X. Tapi kalau kita pakai yang di bagian sini, atasnya adalah yang ini dan bawahnya ini, ya. Dan satu lagi, kalau kita mengintegralkan learn, maka kita pakai parsial. Itu susahnya. Maka aku sarankan teman-teman menggunakan sekatan datar. Berarti learn itu jadinya apa? Jadinya E pangkat X. Ya. Jadi Y sama dengan ln X. Kalau kita akan, nah, oh bukan E pangkat X. Jadi caranya gini. Y sama dengan ln X, ya. Berarti supaya dia menjadi X, itu kita sama-sama E pangkat. Nah, ini berarti E pangkat ln X. Nah, E pangkat ln X itu apa? Ya X, ya. Berarti ini jadinya X. Nah, berarti X-nya sama dengan E pangkat Y. Kayak gitu. Nah, udah. Berarti kita pakai sekatan datar aja, ya. Berarti luasnya itu integral dari apa? Berarti dari kanan ya. Berarti yang ini dulu. Berarti batasannya dari mana? Dari min 1 sampai 1 ya. Nah, berarti E pangkat X-nya aku langsung aja ya. E pangkat X. Dan ini apa? Ini sumbu Y. Sumbu Y itu apa? X sama dengan 0 ya. Berarti ini jadinya 0. DY. Oke. Kok E pangkat X? E pangkat Y ya. Berarti jadinya E pangkat Y min 1 sampai 1. Berarti sama dengan E pangkat 1 dikurang E pangkat min 1. Berarti E dikurang seper E. Berarti sama dengan apa? E kuadrat dikurang 1. Atau sampai sini udah boleh sih. Berarti 2,7-an. Tapi nggak perlu dihitung nilainya ya. Kayak gini aja. E itu adalah bilang konstanta ya. Jadi nggak masalah. Oke. Bukan variabel ini ya. Tapi konstanta. Berarti jawabannya adalah E kuadrat min 1 per E. Dan ini positif. Oke. Oke, mungkin ini dulu untuk soal nomor 1 dan part yang pertama. Untuk part yang kedua, teman-teman bisa nonton di eksklusif video responsif Pivot Solution. Dan jangan lupa daftar di link yang ada di Instagram Pivot Solution. Mungkin itu dulu dari aku. Stay smart and see you soon. Bye-bye, teman-teman.